Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan di channel Thomas LB. Oke, jadi di video kali ini tuh saya akan memberikan sebuah alur cerita film horor lagi yang dimana genrenya itu ini tuh horor mah enggak teman-teman ya, tapi bergenre horor teman, horor tapi enggak horor gitu ya. Oke, gimana? Yang penasaran? Kita langsung aja ke videonya. Check it cus. Di awal film kita diperlihatkan seorang amang-amang yang sedang ngelamun di pinggir sawah. Kita sebut saja Mang Samsul ya. Tiba-tiba nih ada meteor jatuh dan Mang Samsul pun tiba-tiba bergegas untuk lari mengikuti meteor tersebut. Dan di sini kita bisa lihat adanya orang botak yang mau bunuh diri, tapi Mang Samsul itu kayak teman-teman ya, kayak kuda-kuda gitu mau ngebunuh si orang yang bunuh diri itu, dan benar saja orang yang bunuh diri pun dicekek sama Mang Samsul. Dan inilah film Lamun Sumelang. Setelah membunuh, Mang Samsul pun malah merokok dengan rokok kelintingannya. Pas Mang Samsul ini mau pulang, tiba-tiba di situ banyak banget hantu ya. Itu hantu teman-teman, bukan orang ya, itu hantu. Nah, jadi hantu ini pada nggosip ya, hantu yang rewel banget gitu loh, ngomong, "Kenapa sih kamu bunuh aku? Kenapa kamu bunuh aku?" Dan ternyata Mang Samsul ini membunuh mereka semua karena ada maksud, yakni Mang Samsul ini mempercayai dengan perintah dukun yang dimana kalau dia berhasil membunuh 7 orang, maka anaknya akan sembuh dari penyakit. Jadi Mang Samsul ini punya anak, terus anaknya kena penyakit gitu dan susah buat disembuhin. Jadi gitu. Dan inilah hantu-hantu yang dimana korban dari pembunuhan si Mang Samsul tersebut. Pas Mang Samsul udah sampai rumah, dia pun ketemu hantu kakek-kakek yang pelangap-pelongo aja gitu. Dan di sini kita bisa lihat tentang kehidupan Mang Samsul dan keadaan anaknya yang memang sangat menderita ya. Jadi Mang Samsul ini rela melakukan apapun demi anaknya bisa sembuh gitu loh. Dengan cara ya tidak mengeluarkan uang gitu ya. Ibunya pun sedih melihat hal tersebut. Dan pada malam harinya sebelum tidur, Mang Samsul pun menabur beras dan bunga kemboja mungkin ya di sekitar rumahnya, dan masih ada hantu kakek-kakek yang pelangap-pelongo di situ. Di keesokan harinya warga pun ramai-ramai bergegas untuk mengadopsi mayat yang dimana mayat itu adalah korban semalam yang dibunuh oleh Mang Samsul. Sedangkan Mang Samsul sendiri yakni sedang bersantai di pinggir sawah sambil ngelinting rokok. Dan yap, di situ pun ditemani oleh beberapa hantu yang menemani Mang Samsul itu buat ngomong, yang ngobrol gitu. Uniknya lagi, hantu-hantu itu tidak mau balas dendam kepada Mang Samsul ya, padahal kan Mang Samsul sudah membunuh mereka gitu loh pada masa hidupnya. Ya karena mungkin hantu-hantu ini prihatin dengan keadaan si Samsul ini ya, Mang Samsul ini gitu. Mang Samsul punya rusing mendengarkan hantu-hantu itu berbicara dengan yang ya seperti itulah karwek gitu kan ya, banyak rewel gitu, ngomong baik gitu kan ya, daripada rungsing gitu kayak orang gila, udahlah pergi aja gitu kata Mang Samsul tuh. Di rumah pun Mang Samsul berusaha buat menyuapi anaknya makan, cuman anaknya itu nggak mau makan karena dia ingin makan nasi, cuman itu nggak tahu makan apa ya, yang tahu bisa komen. Di sisi lain, para hantu pun mengintip Mang Samsul gitu loh. Mereka pun berbicara, "Aduh, bagaimana cara mengobati anaknya ya? Makan aja susah," katanya gitu. Mereka pun prihatin ya hantu. Scene pun berpindah kepada Mang Samsul yang lagi menunggu korbannya di pinggir hutan ya, sambil ngelamun gitu. Tapi tiba-tiba meteor pun jatuh ya, dan Mang Samsul pun bergegas buat lari mengikuti meteor tersebut ya untuk mencari korban selanjutnya. Marni, kowe Mar. Oh my god, ternyata Mbak Marni istrinya Mang Samsul loh yang mau bunuh diri. Waduh, dan para hantu pun di belakangnya malah menggoda Mang Samsul. Ada yang ngomong, "Mang udah bunuh aja, bunuh." Tapi ada juga yang ngomong, "Udah jangan, itu istrimu loh." Scene pun berpindah kepada Mang Samsul yang sudah ada di rumah ya. Jadi tiba-tiba udah ada di rumah dan kayaknya memang sudah membunuh istrinya karena keadaan Samsul pun Mang Samsul yang sedang sedih. Dan di ruang tamu pun para hantu sedang berbincang dengan keadaan nasib Mang Samsul tersebut ya, kasihan banget gitu loh. Sampai harus membunuh istrinya demi anaknya bisa sembuh, padahal belum tentu gitu kan bisa sembuh anaknya gitu. Tapi tiba-tiba film pun tamat.
Yap, teman-teman, tadilah videonya. Semoga kalian terhibur. Nah, jadi di video tersebut kita bisa mengambil pelajarannya bahwa jikalau ada salah satu keluarga kita yang sedang sakit, maka janganlah kita membawa-bawa dukun ya untuk hal itu. Dan pada akhirnya anggap saja keluarga kita jika sudah takdir meninggal ya pasti meninggal, teman-teman ya. Jadi di dalam film tersebut kita bisa mengambil beberapa hikmah ya, beberapa pelajaran. Yang pertama, dimulai dari sekarang jauhi praktik-praktik dukun segala macam ya. Jangan terlalu percaya dengan hal seperti itu. Malah banyaknya merugikan, bener nggak? Karena ilmu hitam. Kedua, mulailah belajar agama ya. Ilmu agama, mau itu ilmu agama, mau itu mau ilmu sosial, ilmu apa saja teman-teman ya. Pelajari dengan baik dan benar. Mau kalian masih kecil, mau kalian orang dewasa, pelajari. Yang paling penting ada ilmu agama ya. Biar kalian tahu gitu, oke? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, nah, kita harus lebih bersyukur menerima apa adanya. Kita kan ya, kalau anak sakit, orang tua sakit ya kita doakan ya. Jangan malah bisa merugikan orang, membunuh gitu kan ya. Jadi tidak boleh, oke? Ya teman-teman, tadi videonya ya. Semoga kalian terhibur. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.